Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan merangkum spoiler Wudong Qiankun atau Martial Universe Season 5 episode 14 versi manuanya ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya, Lindong pun dengan gagah berani maju untuk bertaruh dengan Hua Feng, di mana taruhannya adalah dua orang akan bertarung di dalam lingkaran, dan yang keluar dari batas itu akan dinyatakan kalah. Semua orang terkejut dengan tantangan Lindong kepada kedua senior yang kuat itu, dan tampaknya saat ini Lindong juga mengabaikan semua tatapan heran yang ditujukan kepadanya. Hua Feng pun di situ menyahut, "Taruhan yang konyol." Lindong pun lanjut berkata, "Senior, apakah kalian sudah memutuskan siapa yang akan maju?" Hua Feng pun lalu memutuskan kalau dia sendiri yang akan maju dan berkata, "Baiklah, biarkan aku mencobanya. Tapi aku hanya akan berdiri di sini tanpa masuk ke dalam lingkaran itu. Jika hari ini kau bisa mengalahkan aku dalam satu serangan, maka aku akan membiarkan pasukan yang Cheng ini masuk ke lembah Leian dengan senang hati. Tapi jika kau tidak berhasil melakukannya, maka kalian semua harus segera meninggalkan lembah ini dengan tenang. Kalau tidak, jangan salahkan dua dinasti besarku ini untuk bersikap kasar." Para anggota dari dinasti Yan Cheng pun kini menjadi lemas dan putus harapannya karena ia menilai kalau tantangan Lindong tak masuk akal dan Lindong pasti kalah. Ling Zi yang juga lemas pun berkata, "Jika sampai pada akhirnya Lindong kalah, akankah kita benar-benar harus pergi dengan tangan kosong?" Sementara Liu Yuan berkata, "Jika saja aku tahu lebih awal, aku seharusnya tidak membawa masalah ini kepada Lindong seperti ini." Dan kini Hua Feng pun dengan percaya diri berkata, "Ayo, aku penasaran kualifikasi apa yang kau miliki untuk membuat taruhan seperti ini. Padahal kekuatanmu baru di puncak manifestasi. Tapi apapun hasilnya nanti, semua itu bergantung pada kemampuan yang kau miliki." Dan tanpa basa-basi, Lindong pun mulai merilis kekuatannya. Cahaya emas pun mulai memancar dan berputar-putar di tubuhnya. Hua Feng pun sangat kagum dengan keberanian Lindong itu. Hua Feng pun berkata, "Tidak kusangka dia bisa menyerap esensi alam semesta. Seharusnya hanya orang setingkat Nirwana yang mampu melakukannya. Tapi bagaimana mungkin dia yang baru berada di puncak manifestasi ini bisa melakukannya?" Seketika Lindong pun kini berteriak, "Iya, mablar!" Lindong pun kini mengerahkan kekuatannya seperti saya super. Lindong pun lalu melayang dan mulai mengangkat jarinya ke langit, karena ia sekarang akan mengeluarkan jurus pamungkasnya, yaitu Belantara Besar Memenjara Surgawi. Seketika kini muncul wujud dewa manifestasi tangan 6 Lindong, disertai dengan petir-petir yang cetar membahana. Semua orang pun berdecak kagum melihat jurus Lindong itu. Dan kini Lindong pun mulai mengangkat jarinya kembali. Lindong pun lalu menatap tajam ke arah Hua Feng. Lindong pun lanjut menyapukan kelima jarinya dan berkata, "5 jari mengguncang alam semesta." Dan mauwet, dewa manifestasi Lindong pun mulai merapatkan kelima jarinya dan meluncur deras menyerang Hua Feng. Jelas hal itu membuat Hua Feng sangat kaget dan panik. Ia pun segera merilis kekuatannya, yaitu Gunung Es Agung. Seketika kini muncul gunung es besar yang dengan cepat menahan tusukan jari dewa manifestasi. Benturan itu sangat kuat, mengguncang semua yang ada di situ. Dua kekuatan dahsyat itu saling menekan dengan sangat dahsyat. Akan tetapi, Wumo pun masih terlihat tenang memperhatikan benturan dua kekuatan itu. Ia pun mulai memprediksi siapa yang akan jadi pemenangnya. Guncangan dari kekuatan itu kini juga membuat Ling Zi jadi panik. Ia pun sambil menutup kupingnya di situ berkata, "Bagaimana mungkin? Sialan, serangan Lindong ini sangat kuat. Jika serangan ini diarahkan padaku, aku pasti akan mati." Dan mak beleng. Adu kekuatan itu pun kini meledak. Kini hanya tinggal asap yang berangsur-angsur disapu oleh angin. Dan kini Hua Feng pun di situ masih berdiri dan terlihat acak-acakan. Wumo pun dengan tenang berkata, "Hanya sekilas melihatnya saja, kau akan tahu siapa yang akan menang." Sedangkan Lizzie pun kini tampak tak percaya dengan apa yang barusan ia lihat. Ia pun tampak melongo dan berkata, "Ya Allah, serangan Lindong ini tidak hanya menggunakan kekuatan selevel Nirwana,
Tapi ternyata dia juga bisa memukul telak kekuatan Hua Feng. Dia membanting jari raksasa itu dalam satu gerakan. Dia memberikan tekanan yang kuat dari jari raksasanya. Itu membuat Hua Feng terpental puluhan langkah. Maka kalau begitu Lindong sudah menangkah? Liu Yuan yang masih terheran-heran pun menjawab, iya. Ling Zi pun semakin merasa bersalah dan berkata, sepertinya aku salah karena terlalu meremehkannya sebelumnya. Aku bahkan sempat menatapnya dengan sinis tadi. Sementara Liu Xuan dan Tang Xuan pun masih melongo seperti patung karena saking kagetnya. Moti pun kini mulai mengungkapkan ekspresinya. Haha, bagaimana? Sudah kukatakan sejak awal bukan? Lindong Xiong bukanlah orang yang bisa kalian remehkan. Tang Xuan pun kini jadi malu sendiri. Dia pun kali ini benar-benar kena mental dan ia pun berkata, aduh, aku pikir dia hanya seorang adik kecil yang ingin menyelinap ke lembah Leian bersama kami. Aku bahkan sempat menggodanya. Du Yun pun kini berkata, mungkin setelah ini status Lindong Xiong akan setara dengan Liu Yuan. Mouling pun menyahut, ya, dan dia mungkin akan menjadi tokoh yang paling berpengaruh di Yangcheng. Dan kini Lindong pun memberikan hormat kepada Hua Feng dan berkata, terima kasih, senior sudah bersedia mengalah. Sedangkan orang-orang pun kini berkomentar, kenapa? Kenapa Hua Feng masih diam saja? Siapa sangka kalau dia akan kalah? Melihat Hua Feng yang masih terdiam, Lindong pun lanjut berkata, bagaimana? Taruhannya masih sah kan? Hua Feng pun berkata di dalam hati, pukulan terkuatku tidak bisa berdampak padanya. Padahal kekuatan setingkat nirwana itu sangatlah kuat. Dan kini Hua Feng pun mulai bicara, tidak kusangka aku akan kalah bertaruh denganmu hari ini. Sekarang setelah taruhan ditetapkan, aku Hua Feng akan menepati janji yang telah dibuat. Dinasti Xuanbing kami tidak akan lagi menghalangi rombongan Yancheng kalian untuk memasuki lembah Leian. Wu Mo pun menyahut lirih. Dia tak menyebut dinasti Dao. Tampaknya ia tak ingin melibatkan kami. Wu Mo pun lalu berkata, aku juga setuju dengan taruhannya. Jika sampai mengingkarinya, itu sama saja kami tak memiliki kehormatan lagi. Mendengar hal itu jelas membuat Ling Zi dan Liu Yuan serta seluruh anggota Yancheng pun sangat senang. Mereka semua pun kini bersorak-sorai dan berteriak, bagus, kita berhasil masuk ke lembah Leian. Hidup Lindong, hidup Lindong, 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 Lindong. Sementara Hua Feng pun berkata kepada Wu Mo, anak itu tidak sesederhana yang dibayangkan. Seni bela diri yang dilakukan tadi mungkin telah mencapai kekuatan tempur tingkat tinggi. Dan yang paling mengejutkanku adalah walaupun dia berada di tingkat puncak manifestasi, tapi dia bisa menahan energi yang begitu menakutkan. Dia tampak telah berlatih seni bela diri pemurnian tubuh dengan baik. Dan ini agak mirip dengan tubuh emas nirwana. Tapi harus aku akui, dia memang bukan orang sembarangan. Meskipun sedikit merepotkan, tetapi jika aku benar-benar ingin melakukannya, dia pasti tidak memiliki banyak kesempatan. Bagaimanapun, perbedaan antara tingkat nirwana dan manifestasi itu sangat jauh. Dan itu bukanlah kesenjangan yang sederhana. Hua Feng pun kini segera mengajak para anggotanya untuk pergi dari sini. Dia pun berkata kalau saat ini ia akan mengalah dulu, tapi mereka tetap akan berusaha untuk mendapatkan kunci rahasia kuno. Dan kini Lindong pun dengan menggunakan baju baru dan penuh semangat berkata kepada semua rombongan Yancheng, ayo semuanya, kita masuk ke lembah Leian. Mereka pun segera berbondong-bondong memasuki lembah itu. Tang Xuan pun kini berkata, sekarang malah tampak aku yang menyelinap ke lembah Leian berkat bantuannya. Sementara itu, wanita cantik dengan dress code hijau pun juga mulai meninggalkan tempat itu sambil berkata, dengan kekuatan tempur seperti itu di puncak manifestasi, tidak kusangka aku akan menemukan orang yang seperti ini di tempat ini. Di pegunungan di belakang ini seharusnya pasti ada lebih banyak lagi. Ia pun lalu molet sebentar dan lalu terbang meninggalkan tempat itu. Sin lalu diperlihatkan rombongan manusia yang lain yang baru saja datang di suatu tempat. Seseorang yang berada di paling depan berkata, sepertinya gadis itu telah menemukan kita. Orang satunya lagi pun menyahut, jangan khawatir, kita pasti akan mendapatkan kunci kuno itu. Harta karun itu bukanlah harta biasa. Jika kita berhasil mendapatkannya, bahkan 100 dinasti sekalipun
kita pasti bisa mengalahkan mereka semua. Tidak kusangka, bahkan dinasti Swanping dan dinasti Dao akan datang ke sini. Kedua dinasti ini cukup merepotkan. Sementara orang yang satunya tadi pun menyahut, cuma ada 2 orang saja yang di ranah alam nirwana. Ini tidak terlalu merepotkan. Dinasti mereka tidak ada artinya di mata dinasti Moyan kita. Dikatakan pada zaman dahulu kala, guntur dan kilat datang menyambar dan membelah puncak gunung. Kemudian secara bertahap terbentuklah lembah Layan saat ini. Terdapat banyak monster di lembah ini yang kekuatannya hampir setara dengan badai guntur dan kilat. Dan ini jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada monster di luar. Dan sudah menjadi hal yang wajar bagi kelompok pemburu harta karun yang datang kemari untuk menghadapi para monster itu. Scene lalu beralih saat ini Moling yang sudah masuk ke lembah Layan pun sangat bersemangat dan berkata, "Wah, di sini benar-benar luar biasa. Cuacanya penuh dengan guntur dan kilat. Gila, pegunungannya kacau, medannya rumit, dan ada semua jenis ramuan yang tumbuh di mana-mana." Lindong pun jadi heran dan berkata, "Moling, tidak perlu terlalu bersemangat begitu." Moling pun lanjut berkata, "Dulu aku bisa dengan mudah mendapatkan sumber daya terbaik untuk berkultivasi di ibu kota. Aku belum pernah berpetualang ke tempat yang begitu ajaib seperti ini. Jadi aku merasa sedikit bersemangat." Lindong pun balas berkata, "Aku bahkan mengalami lebih banyak kesulitan untuk berkultivasi di luar." Monster-monster pun kini mulai berdatangan. Liu Wan pun dengan penuh semangat segera menghabisi monster-monster itu sambil berkata, "Akhirnya aku harus memamerkan keterampilanku." Ia pun lanjut berkata kepada Lindong, "Lindong Xiong, jauh di kedalaman lembah Layan ini ada banyak harta karun asli, tapi ini juga sangat bahaya. Jadi kita harus berhati-hati. Bagaimana kalau kita bekerja sama dan bergegas masuk?" Lindong pun segera menyuruh semuanya agar mengikutinya. Tapi tiba-tiba saja di depan mereka kini ada pusaran petir yang menyambar-nyambar. Lingzi pun berkata, "Lindong, ini adalah penghalang petir yang sangat kuat. Bahkan orang selevel nirwana saja belum tentu bisa menembusnya. Untungnya ada beberapa hari dalam sebulan ketika awan pergi. Ketika awan petir menghilang dan kekuatannya akan menjadi sedikit lebih lemah. Oleh karena itu saat ini ada banyak orang yang datang kemari untuk memanfaatkannya." Lingzi pun lalu memberikan candaannya kepada Tang Xuan dengan berkata, "Haha, ada beberapa hari dalam sebulan. Pola ini seperti temperamen Tang Xuan saat PMS. Hehe." Jelas hal itu membuat Tang Xuan kesal dan berkata, Apa kau bilang?" Lingzi pun menjawab, "Ups, aku bilang kamu memiliki temperamen yang baik. Itu saja." Lindong pun lalu berkata di dalam hati, "Pantas saja para dinasti tingkat tinggi itu baru datang ke sini secara bersama-sama. Ternyata saat ini mereka sudah memperkirakan tentang siklus penghalang petir ini." Moti pun lalu mengatakan, "Lindong Xiong, hanya para setengah langkah nirwana yang bisa masuk ke sana, sementara yang lainnya hanya bisa ditinggalkan di luar." Mendengar hal itu, Moling pun jadi kecewa dan berkata, "Sepertinya kami bertiga harus menunggu di luar." Akan tetapi Lindong pun dengan tenang mengatakan, "Tidak apa-apa, kalian ikuti saja aku." Jelas hal itu membuat ketiga rekan Lindong pun jadi senang dan berseri-seri. Dan kini mereka pun mulai terbang untuk melewati penghalang itu. Terlihat Lindong pun mengeluarkan perisai untuk melindungi dia dan ketiga rekannya. Lindong pun dengan percaya diri berkata, "Aku sudah pernah melatih tubuhku dalam guntur matahari besar, jadi ini bukanlah masalah besar bagiku." Di situ Duyun pun sangat terpana dengan kekuatan Lindong dan berkata, "Penghalang petir ini sangat kuat, cukup untuk membuat seorang setengah langkah nirwana menderita. Tapi Lindong Xiong bahkan bisa membawa kami melewatinya. Benar-benar luar biasa. Bahkan Moti dan kawannya saja, mereka semua terlihat berantakan oleh penghalang petir itu. Dan kini mereka pun sudah sampai di kuil batu lembah Layan." Liu Yuan pun dengan penuh semangat berkata, "Haha, akhirnya sampai juga. Semuanya, apa yang akan kalian dapatkan selanjutnya itu tergantung pada keberuntungan kalian sendiri." Lindong pun gini berkata di dalam hati, "Pintu sudah dibuka. Sepertinya itu adalah hasil perbuatan 2 dinasti tingkat tinggi tadi. Masih ada beberapa jejak kaki di sekitar. Ada banyak pintu juga di sini. Di balik setiap pintu terdapat koridor yang panjang." Moti pun berkata, "Sepertinya mereka akan mencari harta karun secara terpisah." Moling pun bertanya, "Sekarang kita harus pergi kemana, Lindong Xiong?"
Lindong pun dengan tenang berkata, "Aku akan pergi ke arah sini." Dan Lindong pun mulai berjalan memasuki lorong itu dengan diikuti ketiga rekannya dan juga ketiga senior ranah setengah nirwana yang kini malah jadi follower Lindong, guys. Lindong pun sambil berjalan berkata, "Ada sedikit perbedaan fluktuasi di sebelah sini. Fluktuasi energi spiritual itu semakin jelas, seperti tepat berada di depan. Sesuatu itu dapat menarik kekuatan spiritual." Mereka pun segera berjalan lebih cepat. Molling pun juga merasakan fluktuasi energi yang luar biasa dan aroma obat yang kaya yang terus menyebar. Dan benar saja, ketika mereka sudah masuk di situ, Molling pun cukup terkejut dan berkata, "Ini adalah gudang tempat semua jenis eliksir disimpan." Lindong pun berjalan dan mulai mengamati sekitar tempat itu. Dan benar saja, Lindong pun kini akhirnya menemukan harta yang diidam-idamkannya, yaitu pohon surgawi Fuling. Jelas hal itu membuat semuanya terkejut. Moti pun di situ lalu berkata, "Hehe, Lindong Xiong, ini benar-benar beruntung. Aku tidak menyangka bahwa kita baru saja masuk ke sini, tapi langsung menemukan sebuah harta." Ia pun lanjut berkata di dalam hati, "Meskipun aku sedikit iri, tapi..." Dan ia pun lanjut berkata kepada Lindong, "Lindong Xiong, kamu pantas mendapatkan pohon Fuling hari ini. Aku jamin tidak ada yang akan merampoknya." Lindong pun kini sudah berdiri di depan pohon itu dan di situ ia pun berkata, "Ini sangat alami dan ajaib. Harta kecil ini seperti mahakarya surga dan bumi. Harta ini benar-benar menggetarkan hingga rasanya aku ingin menangis haru." Moti pun tanpa basa-basi segera mengantongi beberapa harta-harta di situ. Panen besar, ucapnya senang. Ia pun lalu berkata kepada Lindong, "Lindong Xiong, jika kamu memang suka, cepat dan ambillah. Kalau tidak, maka aku yang akan melakukannya loh." Dan tiba-tiba saja, kini muncul seseorang yang berkata, "Hei, apa menurut kalian para anak anjing dan kucing layak untuk mendapatkan mahakarya bumi ini?" Jelas kedatangan orang itu mengagetkan semuanya. "Siapa itu?" ucap Moti. Orang itu pun lanjut berkata, "Ya, karena kau telah menunjukkan jalan yang benar, kau tidak akan kubunuh." Moti pun langsung gemetar melihat orang yang baru datang, karena orang itu ternyata selevel nirwana. Molling pun berkata, "Sial, dari mana munculnya orang ini? Ternyata dia merupakan master tingkat nirwana." Lindong pun kini menatap tajam kepada orang itu dan berkata di dalam hati, "Benar saja, dinasti Xiaobeng dan dinasti Dao bukanlah satu-satunya yang datang ke sini. Dalam kegelapan, pasti ada orang lain yang menatap mereka. Dan orang ini pasti salah satunya." Tang Xuan pun jadi panik dan berkata kepada Moti, Moti, bukankah kamu baru saja mengatakan tidak ada yang akan merampok?" Moti pun hanya bisa melongo dan berkata, Itu." Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.